Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat kamu calon mahasiswa baru atau yang baru mau mendaftar di universitas terbuka, aku mau spill ke kalian mengenai biaya dari eh, universitas terbuka atau biaya akademik sesuai yang tercantum dalam katalog 2023-2024. Ini menjadi panduan saya dalam menjabarkan atau memberikan informasi kepada kalian mengenai biaya perkuliahan di universitas terbuka. Nah, yang pertama teman-teman perlu tahu bahwa biaya yang pertama itu di sini ada yang namanya biaya pendaftaran atau biaya admisi ya, kita kenalnya biaya pendaftaran. Nah, per pendaftarannya itu 100.000. Adapun masa berlaku dari biaya admisi ini atau biaya pendaftaran ini berlaku selama 2 semester, yaitu semester pertama ketika kita mendaftar dan semester kedua. Kenapa demikian? Karena biasa ada yang sudah membayar biaya admisi tetapi gagal dalam melakukan registrasi mata kuliah, entah karena biaya belum cukup saat pembayaran registrasi atau karena satu dan lain hal, misalkan mungkin jurusan yang diambil belum sesuai. Jadi uang admisi itu tidak serta-merta menjadi hangus, dia masih bisa digunakan untuk semester kedua. Jadi biaya admisi itu berlaku hingga 2 semester, yaitu semester awal ketika kita mendaftar dan semester kedua. Itu informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber, tetapi sumbernya adalah sumber yang terpercaya. Oke, berikutnya itu adalah biaya pengusulan RPL. Seperti yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya bahwa RPL itu ada rekognisi pembelajaran lampau. Nah, ketika kita melakukan pengusulan RPL, maka kita akan membayarkan biaya pengusulan per pengusulan itu sebanyak 300.000. Nah, siapa saja sih yang masuk ke bagian pembayaran admisi 100.000 dan siapa saja yang masuk ke pembayaran RPL atau pengusulan RPL sebanyak 300.000. Nah, untuk masukkan ijazah dari tingkatan sekolah menengah atas atau SMK atau madrasah aliyah atau sederajat dari sekolah menengah atas, maka kita membayar biaya admisi sebanyak 100.000. Sedangkan untuk yang melakukan pengusulan RPL atau rekognisi pembelajaran lampau itu masukan dari sarjana atau dari diploma atau bahkan mungkin ada beberapa kasus meskipun dia lulusan SMA tapi dia sudah bekerja di lembaga pemerintahan desa, dia mendapatkan surat pengantar dari desa, maka dia bisa melakukan atau mengajukan pengusulan RPL ketika dia misalkan mengambil jurusan administrasi desa atau jurusan yang relevan di bidang organisasi pemerintahan desa. Maka dari itu akan ada RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, di mana pengakuan dari kemampuan seseorang yang telah menerapkan ilmu-ilmu tentang organisasi lembaga desa, sehingga pihak tersebut bisa melakukan atau mengusulkan RPL. Seperti kita ketahui, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya mengenai apa itu perbedaan RPL dan non-RPL. Jadi kalau yang masukan dari SMA itu dia masuk kategori non-RPL. Sedangkan masukan dari diploma sarjana atau mendapatkan surat rekomendasi dari desa, maka dia masuk ke jalur RPL. Nah, di situ bedanya ya teman-teman. Jadi kalau RPL itu katakanlah kita di semester, saya katakanlah ketika kita mengambil jurusan yang masih relevan dengan pekerjaan atau relevan dengan tingkatan pendidikan yang kita ambil sebelumnya, maka akan ada pemotongan dari mata kuliah yang kita tempuh atau yang kita ambil. Misalkan masukan dari diploma pendidikan dasar misalkan, dan dia akan melanjutkan ke S1 pendidikan dasar juga, maka akan diadakan pengambilan nilai-nilai atau transkrip nilai dari
jenjang pendidikan sebelumnya dan dipindahkan ke jenjang pendidikan yang akan diambil, dan itu akan menjadi keuntungan tersendiri karena pemangkasan dari mata kuliah yang kita tempuh. Jadi ada pernah satu kasus orang yang bertanya kepada saya bahwa benar nggak sih di UT itu kalau misalkan usia sudah uzur terus masuk ada pemangkasan atau pelompatan semester. Jadi sebenarnya itu bukan kebijakan dari pihak UT karena usia, tapi melainkan kebijakan karena individu atau seseorang tersebut sudah pernah menempuh pendidikan yang sejalur atau relevan, yang serumpun dengan pendidikan yang akan dia tempuh, sehingga semester yang tadinya normalnya itu satu gelar mata kuliah ditempuh selama 8 semester, bisa jadi dia hanya menempuh selama 4 atau bahkan 3 semester saja. Misalkan dia masukkan diploma atau sarjana yang masih relevan atau satu jalur. Nah, adapun kalau untuk yang memiliki pekerjaan yang relevan mendukung bidang yang sedang dia ingin ambil, misalkan di administrasi desa dan dia sudah mengabdi di lembaga organisasi desa khususnya selama 2 tahun, maka dia akan mendapatkan atau dapat mengusulkan pengambilan surat keterangan atau surat pendamping dari desa. Maksudnya surat pemberitahuan dari desa bahwa yang bersangkutan benar-benar adalah seseorang yang memiliki jabatan di tingkat organisasi desa, sehingga pihak UT akan melakukan peninjauan kembali mengenai apakah ada mata kuliah yang tidak perlu diambil orang tersebut karena dia sudah melakukan atau dia sudah mengimplementasikan kegiatan tersebut di dalam kegiatan dia sehari-hari sebagai unit atau sebagai bagian dari organisasi desa. Adapun untuk informasi lebih lanjut, lebih baik teman-teman yang misalkan tertarik untuk mengambil administrasi desa atau mungkin sekarang sedang menjabat di pemerintahan desa, sebaiknya teman-teman langsung menghubungi pihak UPBJJ UT terdekat agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, detail, dan tentunya dapat memberikan teman-teman pandangan mengenai apa saja yang harus teman-teman persiapkan ketika ingin mengajukan pengusulan RPL dengan masukan ijazah SMA tetapi mendapatkan rekomendasi dari desa bahwa teman-teman sudah tergabung atau sudah menjadi aparatur desa setempat, di tempat di mana teman-teman berkediaman ya, begitu. Nah, biaya berikutnya adalah penggantian kartu mahasiswa. Jadi misalkan kalau teman-teman kehilangan kartu tanda mahasiswa, maka teman-teman membayar biaya pengurusan kembali sebanyak 50.000 untuk per kartunya. Selanjutnya yaitu bahan ajar, yang dimana ini bukan bagian dari sistem paket semester atau non-SIPAS. Bahan ajar non-SIPAS, biaya bukunya tergantung dari biaya per buku itu masing-masing atau sesuai dengan bahan ajar cetak. TTM Adpem. Apa itu TTM Adpem? Nah, biaya berikutnya adalah TTM Adpem atau tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa. Nah, biaya TTM Adpem ini per mata kuliahnya dia dibayar per mata kuliah. Jadi per mata kuliahnya itu sebanyak 150.000. Tapi dengan catatan bahwa mahasiswa yang melakukan usulan TTM Adpem ini harus menunggu dari pihak UT setempat memberikan informasi. Jadi setelah kita mendaftar, kita tidak langsung serta-merta akan bisa ikut TTM Adpem, tapi kita menunggu informasi atau konfirmasi dari pihak UPBJJ setempat apakah kuota telah mencukupi, di mana kuota setiap kelas yang akan diadakan adalah sebanyak 20 siswa atau mahasiswa ya, harus cukup 20. Jadi kalau misalkan kita telah mendaftar dan ternyata ketika masa untuk aktif berkuliah di UT itu tiba-tiba
belum cukup, kuotanya belum mencukupi, maka teman-teman akan dialihkan untuk TUWEB atau tutorial webinar. Apa itu TUWEB? Ya, TUWEB atau tutorial webinar merupakan sistem pembelajaran yang sama seperti tatap muka tetapi via aplikasi Zoom atau Microsoft 365. Jadi teman-teman, mungkin di sini yang kemarin-kemarin sempat terkena imbas dari pandemi COVID-19, maaf saya ralat, dari pandemi COVID-19 mungkin sudah terbiasa melakukan sistem pembelajaran dari rumah atau sistem belajar secara daring. Jadi sistemnya sama. Jadi perlu teman-teman ketahui, fakta menarik dari universitas terbuka adalah sebelum adanya pandemi COVID-19, universitas terbuka sudah lebih dulu menerapkan sistem pembelajaran secara daring atau secara online. Jadi buat teman-teman yang kemarin-kemarin sudah pernah melakukan pembelajaran secara daring atau belajar dari rumah melalui aplikasi Zoom Meeting dan lain sebagainya, maka sistemnya juga sama. Berikutnya adalah ujian online atau UO. Nah, ujian online atau UO per mata kuliahnya itu dikenakan biaya sebanyak 150.000. Tapi kalau untuk UO sendiri, mungkin teman-teman bisa lebih dulu mencari informasi ke UPBJJ UT setempat atau UPBJJ UT terdekat ataupun Pokjar. Mungkin teman-teman punya tempat tinggal yang berdekatan dengan Pokjar atau berdekatan dengan UPBJJ UT setempat. Teman-teman bisa ke sana dan menanyakan secara langsung apakah di UPBJJ teman-teman terdaftar masih melakukan skema ujian online ya, karena waktu itu ketika UO maka ketika pandemi maka sistem ujian yang dilakukan UT itu adalah sistem ujian online. Nah, sedangkan sekarang kondisi yang sudah stabil dan mulai normal kembali, maka sistem UO ini kemungkinan besar mungkin masih ada di UPBJJ daerah lainnya, mungkin masih ada yang melakukan skema ini, yaitu kita mengajukan untuk ujian secara online ya. Tapi kemungkinan juga bisa jadi ada beberapa UPBJJ yang sudah tidak menerapkan sistem ini lagi. Jadi tergantung dari UPBJJ teman-teman. Yang intinya teman-teman harus lebih banyak melakukan investigasi langsung atau bertanya secara langsung kepada pihak UPBJJ UT. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman ke kantornya langsung, lalu minta salah satu nomor HP atau WA dari administrasi, maksudnya dari pegawai administrasi UT atau mungkin dari admin ya, dari admin UT. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang up to date tanpa perlu teman-teman bolak-balik ke UPBJJ atau ke kantor UPBJJ. Oke, jadi itu gunanya untuk mengefisiensikan waktu teman-teman. Seperti saya pribadi, saya mengambil beberapa nomor dari admin UT. Dalam hal ini UT Kendari ya, saya terdaftar di UPBJJ UT atau unit pelayanan belajar jarak jauh yang ada di Universitas Terbuka cabang Kendari ya. Jadi kenapa saya melakukan seperti itu? Supaya saya bisa terus dapat bertanya dan mengupdate informasi terbaru mengenai seputar informasi mengenai perkuliahan di Universitas Terbuka, sehingga saya tidak jadi bertanya-tanya dan menjadi bingung sendiri ini sebenarnya seperti apa dan bagaimana. Selanjutnya adalah biaya administrasi bank. Nah, sudah seperti saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa kalau untuk biaya transaksi bank itu tergantung dari bank atau tempat kita melakukan transaksi. Mungkin berkisar 2.500, 3.000, 5.000, itu tergantung dari di mana tempat kita membayarkan. Selanjutnya adalah biaya wisuda. Nah, untuk biaya wisuda ini sangat menarik ya, karena di semester-semester sebelumnya biaya wisuda ini sudah include atau sudah termaksud di dalam biaya uang registrasi mata kuliah ya. Tapi uang wisuda ini akan diberlakukan sejak semester 2023, strep 2024
genap, yaitu di tahun 2024.1, yaitu untuk semester depan ini ya. Jadi mulai semester 2024.1 maka uang kuliah akan diberlakukan sebanyak 750.000 per mahasiswanya. Selanjutnya ada biaya penerbitan, salinan, dan legalisasi ijazah dan transkrip nilai. Jadi per setnya itu ada 10 lembar ya. Jadi 10 lembar itu biayanya sebanyak 50.000. Oke. Next, yang terakhir itu biaya untuk yang mahasiswa luar negeri ya. Untuk mahasiswa luar negeri yaitu ada biaya terjemahan ijazah dan transkrip nilai. Jadi persatuannya itu atau per paketnya itu persatuannya 150.000, sedangkan untuk per paketnya dia 250.000. Nah, adapun penjelasan untuk biaya layanan akademik dan administrasi akademik dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada biaya pendaftaran mahasiswa baru, di mana biaya pendaftaran atau admisi sebesar 100.000 dibayarkan melalui Bank BTN, BRI, Mandiri, BNI atau Grup Alfa, Indomaret, Tokopedia dengan menggunakan LIP atau lembar informasi pembayaran admisi mahasiswa baru. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan nomor billing sebanyak 20 digit itu, teman-teman bisa menggunakan nomor tersebut untuk distorkan ke outlet tersebut dengan menyatakan bahwa untuk membayar biaya admisi. Nah, setelah itu teman-teman akan membayar plus mungkin ada biaya transaksi bank mungkin atau biaya transaksi pembayaran di outlet. Oke, selanjutnya itu adalah biaya pengusulan RPL. Jadi biaya pengusulan RPL ini sama halnya juga dibayarkan melalui bank yang tadi sudah disebutkan dan juga melalui Grup Alfa, Tokopedia, Indomaret ataupun Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN dan Mandiri. Nah, caranya juga sama, yaitu melalui LIP atau LIP, lembar informasi pembayaran. Nah, caranya juga sama, tetapi biayanya 300.000 dia plus mungkin ada biaya dari biaya transaksi bank mungkin atau biaya pembayaran di outlet pembelanjaan. Nah, untuk biaya penggantian kartu tanda mahasiswa, mungkin di sini teman-teman punya kartu tanda mahasiswa yang hilang atau rusak, maka teman-teman bisa melakukan pembayaran sebesar 50.000 dan dibayarkan melalui Bank BTN, BRI, Mandiri, BNI, Grup Alfa, Indomaret, Tokopedia dengan menggunakan LIP penggantian KTM. LIP penggantian KTM bisa diperoleh di UT daerah. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin mau mencetak kartu tanda mahasiswa atau bahkan sudah punya kartu tanda mahasiswa tapi mungkin hilang atau rusak dan lain sebagainya, maka teman-teman harus segera menghubungi UT daerah tempat teman-teman terdaftar. Untuk apa? Supaya teman-teman bisa mendapatkan kartu tanda mahasiswa. Jadi buat kamu yang masih baru mau mendaftar atau yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai mahasiswa UT, jadi kalian bisa mendapatkan kartu tanda mahasiswa kalian dengan cara menghubungi atau datang langsung ke pihak UT daerah setempat. Terus kemarin ketika saya mengikuti kegiatan klinik ujian, ketika saya mengikuti klinik ujian, ada teman yang dari dari Kabupaten Kolaka. Jadi kalau dari Kabupaten Kolaka datang ke UT pusat yang di Kendari, khususnya UT untuk di Sulawesi Tenggara itu UT Kendari, tentunya itu sangat memberatkan dan sangat-sangat jauh karena jarak dari Kolaka ke Kendari itu lumayan jauh. Kalau saya tidak salah kemarin Kolaka bagian ujung, apa Kolaka Utara atau Kolaka Timur saya kurang tahu ya. Tapi yang intinya dia berasal dari Kabupaten Kolaka. Jadi teman-teman kuliah saya itu dia mengajukan pertanyaan kepada
admin Universitas Terbuka dia bertanya apakah boleh ketika dia ingin mengambil kartu tanda mahasiswa tetapi dia tidak datang langsung ke UT Kendari, melainkan dia menitip kepada temannya yang kebetulan ada di Kendari. Nah, pihak UT Kendari menyatakan bahwa boleh saja. Jadi misalkan teman-teman punya teman yang berkediaman atau dekat dengan UT Kendari dan bisa, dengan catatan bisa dimintai pertolongan, minta tolong misalkan agar menguruskan KTM atau kartu tanda mahasiswa teman-teman, maka bisa seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Sedangkan kan ketika mengambil KTM itu harus berfoto. Nah, ada yang bertanya begitu. Jadi pihak UT menyatakan bahwa, khususnya UT Kendari yang menyatakan bahwa nanti ketika pencetakan kartu tanda mahasiswa, maka foto yang diambil adalah foto yang teman-teman masukkan ketika mendaftar di UT. Jadi kita kan berfoto, yang kita kirim filenya kan ada itu yang ukuran 3x4 yang di bawah 1 MB kapasitasnya itu di bawah 1 MB. Maka pihak UT akan mengambil foto dari situ, dan adapun data-data yang diperlukan lainnya, pihak UT juga akan mengambil data-data yang sudah terekam di dalam sistem yang ada di UT sendiri. Jadi sangat memudahkan. Jadi UT itu sangat memudahkan kita. Jadi buat kalian yang mungkin daerahnya jauh dari UT atau jauh dari Pokjar ataupun pokoknya layanan yang tidak bisa kalian jangkau dengan dekat, maka teman-teman bisa mencari alternatif. Misalkan teman-teman punya teman atau keluarga yang kediamannya dekat dari UT atau Pokjar, teman-teman bisa minta tolong, dan teman-teman perlu untuk mempunyai nomor yang bisa teman-teman hubungi, baik nomor pihak UT atau pihak Pokjar di mana tempat teman-teman terdaftar. Itu gunanya apa? Supaya ada komunikasi sirkuler, maksudnya komunikasi yang berkesinambungan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi terhadap informasi yang kita dapatkan. Adapun biaya bahan ajar. Nah, untuk biaya bahan ajar, harga bahan ajar setiap mata kuliah dapat dilihat pada peragaan LIP, registrasi mata kuliah, atau pada alamat http://tbo.karunika.co.id. Nah, biaya bahan ajar untuk mahasiswa program SIPAS sudah termasuk dalam uang kuliah paket semester. Pembayaran biaya bahan ajar yang dilakukan dengan menggunakan lip registrasi mata kuliah. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa kalau untuk teman-teman yang mengambil SIPAS atau sistem paket semester, maka teman-teman tidak perlu repot untuk membeli bahan ajar cetaknya satu-satu. Semua sudah disediakan oleh pihak UT sesuai dengan teman-teman registrasikan mata kuliahnya ya. Sedangkan untuk yang non SIPAS atau non sistem paket semester, selain teman-teman harus mengatur sendiri, memanajemen sendiri mata kuliah apa yang teman-teman akan ambil, teman-teman juga akan mengatur atau membeli sendiri bahan ajar versi cetaknya. Sehingga di sini saya menyarankan mungkin ada baiknya buat teman-teman yang tidak ingin ribet, tidak ingin pusing, maka teman-teman ambil yang SIPAS saja atau sistem paket semester. Sedangkan kalau teman-teman mungkin yang lebih suka ke non SIPAS, ya silakan saja, itu tergantung, tapi saya merekomendasikan teman-teman mengambil SIPAS. Selain untuk menghemat waktu, juga menghemat biaya. Karena kenapa? Karena sistem paket dia lebih murah ketimbang kita ambil yang non SIPAS. Nah, selanjutnya yaitu biaya tutorial ATPEM atau tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa. Nah, kalau untuk tutorial ATPEM, ketika kita membayarkan registrasi mata kuliah, misalnya kita ambil SIPAS, biaya mata kuliahnya 1.300.000 misalkan, ditambah ongkir misalkan saya 300.000, jadi 1,6. Jadi uang yang kita bayarkan 1,6 juta itu belum termasuk dari TTM ATPEM. Jadi kalau misalkan saya merasa yang tadinya saya ambil SIPAS non TTM atau sistem paket semester tidak tatap muka, tidak tutorial tatap muka ya, menjadi online sistemnya, mengikuti tuton atau tutorial online, terus saya ingin bisa merasakan sensasi kuliah seperti pada umumnya, maka saya bisa melakukan permintaan TTM ATPEM atau tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ATPEM tidak bisa serta-merta langsung kita lakukan, tapi kita pertama-tama melakukan pendaftaran atau koordinasi terlebih dahulu kepada pihak UT setempat. Setelah itu kita menunggu konfirmasi dari pihak UT yang menyatakan bahwa apakah peserta
dalam satu kelasnya itu 20 orang sudah terkumpul atau sudah ada atau tidak. Jadi kalau tidak ada, jadi otomatis kita akan dialihkan ke web atau tutorial webinar melalui aplikasi Zoom Meeting ataupun Microsoft 365. Nah, kalau untuk biaya administrasi bank, sudah berkali-kali saya bilang bahwa biaya administrasi bank itu tergantung dari bank apa yang teman-teman pakai ketika untuk membayarkan meregistrasikan mata kuliah atau bayar admisi atau mengajukan RPL dan lain sebagainya. Itu tergantung dari bank atau outlet yang teman-teman pilih. Nah, kalau misalkan teman-teman punya kasus seperti ini, di daerah teman-teman misalkan tidak ada bank, misalkan teman-teman terdaftar sebagai anggota bank BRI misalkan, jadi teman-teman punya rekening di bank BRI, tapi di wilayah teman-teman sedang menetap misalkan saat ini tidak ada bank BRI, yang ada cuma bank Mandiri. Bagaimana solusinya? Teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu risau, anggap saja bank Mandiri itu seperti outlet Indomaret ya. Jadi teman-teman ke Bank Mandiri saja, meskipun teman-teman ini anggota BRI tidak jadi masalah, teman-teman ke Bank Mandiri saja, terus katakan kepada petugas bank bahwa teman-teman ingin membayar biaya registrasi mata kuliah atau biaya apapun yang bersangkutan tentang universitas terbuka, maka pihak Bank Mandiri akan menyarankan teman-teman untuk melakukan pengisian formulir. Nah, setelah teman-teman mengisi formulir, maka teman-teman menyetorkan formulir tersebut. Setelah mengisi sesuai ya, pastikan sesuai. Kalau teman-teman bingung mana caranya, teman-teman bisa bertanya kepada petugas yang ada di sana ya, mereka pasti akan membantu. Nah, setelah itu teman-teman menyetorkan kepada teller bank atau pegawai bank yang sedang bertugas pada waktu itu, maka mereka akan melakukan penginputan data dan meminta sejumlah uang yang sesuai dengan yang harus ditransferkan, plus ada biaya bank mungkin sekitar 2.000 atau 3.000, itu tergantung dari bank, dari pihak banknya ya. Dan terakhir adalah biaya terjemahan ijazah dan transkrip akademik. Nah, untuk mahasiswa yang akan mengajukan terjemahan ijazah dan transkrip akademik, berkas pengajuan dapat diunggah pada laman http://kelulusan.ut.ac.id dengan biaya terjemahan ijazah dan transkrip untuk satuan sebesar 150.000 termasuk ongkir, dan jika paket ijazah, transkrip dan SKPI sebesar 250.000 termasuk ongkir. Link pembayaran dengan kode 044 melalui Bank BTN, BRI, Mandiri, BNI, Grup Alfa, Indomaret, dan Tokopedia. Nah, itu tadi penjabaran saya mengenai layanan akademik yang pembayaran akademik, layanan akademik yang akan dibayarkan oleh mahasiswa, baik calon mahasiswa maupun sebagai mahasiswa yang terdaftar di universitas terbuka. Adapun untuk biaya perkuliahan nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya. Jadi teman-teman, supaya tidak ketinggalan informasi up to date dan informasi menarik mengenai perkuliahan di universitas terbuka, maka saya sarankan teman-teman untuk mensubscribe YouTube channel ini agar saya terus semangat dalam memberikan informasi kepada kalian, dan jangan lupa untuk like dan tinggalkan komen di jejak komentar demi keberlangsungan dan perkembangan YouTube channel ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.